Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, udah siap belajar? Siap. Nah, anak-anak, kemarin kita membahas tentang apa? Tentang perubahan sosial, Pak. Benar? Oke, benar. Nah, Pak mau nanya nih, apa sih perubahan sosial menurut kalian? Perubahan sosial adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya dinamis dan selalu terjadi, terkadang selalu terjadi, Pak, dan juga sekadang tidak bisa terelakkan, Pak. Nah, dari jawaban si Roni tadi timbul pertanyaan, mengapa sifatnya dinamis dan mengapa ada terkadang perubahan sosial yang tidak bisa terelakkan? Jadi siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan, Mas Agung. Karena karena dinamis itu artinya selalu berubah. Mengapa sih manusia selalu berubah? Karena dia ingin memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan mengapa ada perubahan sosial yang terkadang tidak bisa terelakkan? Contohnya nih Pak, ada internet dan teknologi. Kalau misalnya negara kita tidak menggunakan itu, maka negara kita tidak akan bisa pernah berkembang, bahkan tidak akan bisa maju, Pak. Betul sekali. Sekarang kita lanjut ke teori-teori dari perubahan sosial. Nah, kemarin ada berapa sih teori-teori perubahan sosial? Oke, silakan, Mas Adi. Pertama ada teori evolusi, ada teori konflik, ada teori siklus, sama teori linear, Pak. Betul sekali. Nah, dari teori itu Bapak ingin bertanya salah satunya. Dari contoh nih, teori konflik. Mengapa sih teori konflik dapat menyebabkan perubahan sosial? Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Misal konflik kan terjadi karena ada ketidaksepahaman antara kedua belah pihak, Pak. Otomatis di situ terjadi perubahan, baik perubahan sikap antara keduanya, perubahan penilaian, itu bisa menilai orang itu, oh dia berbeda dengan aku dan lain sebagainya, Pak. Ya, betul sekali. Nah, dari situ siapa yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Oke, silakan. Kelompok kelas-kelas seperti adanya kelompok orang yang kaya, orang miskin, mayoritas, minoritas, Pak. Nah, di mana nanti dalam kelas-kelas yang dominan maka akan menguasai kelompok yang lemah. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, coba siapa yang bisa masih ingat kemarin? Siapa yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial ada berapa? Oke, silakan. 3, Pak. Pertama ada perubahan berdasarkan waktu, yaitu ada cepat, ada lambat. Perubahan berdasarkan intensitas, yaitu ada besar atau kecil, pengaruhnya besar atau kecil. Yang ketiga ada perubahan berdasarkan uh, penyebab, itu dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Kan Andi tadi, nah di sini bawa fokus ke perubahan berdasarkan intensitas, yaitu perubahan apa tadi? Betul, ada perubahan yang berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Pak mau kasih contoh nih. Contoh perubahan mode pakaian dan gaya rambut tuh contohnya perubahannya besar atau kecil? Saya, Pak, perubahan itu menurut saya perubahan kecil, Pak. Betul sekali. Nah, perubahan kecil, mengapa bisa dikatakan perubahan kecil? Ini siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Karena cangkupan perubahannya kecil, Pak, yaitu hanya orang tertentu yang mengikuti perubahan itu. Contohnya, Pak, ada gaya rambut yang gaya barat lah, gaya terbaru, tapi masih ada orang yang mengaplikasikan gaya lama, mengikuti kebudayaannya masing-masing, Pak. Baik, sekarang kita lanjut ke tugas.